Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Semuanya sehat. Haleluya. Selamat beribadah bagi saudara-saudara yang mengikuti acara ini lewat Facebook maupun lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya akan khotbah dengan judul atau dengan topik, benarkah Alkitab akan hilang? Benarkah Alkitab akan hilang? Ada beberapa yang memberikan komentar ya lewat media sosial. Pak Yunus ini ada-ada aja. Khotbahnya kok judulnya benarkah Alkitab akan hilang? Ya memang tidak lazim ya. Khotbah tentang kesetiaan, tentang dekat dengan Tuhan, macam-macam ya. Nah, tapi ini kok khotbahnya tentang benarkah Alkitab akan hilang? Siapa yang nyurik Pak? Ya baik saudara. Yang pertama sebelum kita mendengarkan lebih lanjut khotbah tentang benarkah Alkitab akan hilang, yang pertama saya ingin menegaskan bagi kita semua. Apa itu? Percayakah saudara bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Itu dulu yang pertama. Kalau itu sudah selesai, kita lanjut. Tapi kalau itu belum selesai, itu masih menjadi pertanyaan, itu masih menjadi keraguan, nah kita nggak lanjutkan ini. Kita harus belajar dulu tentang Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, tapi kita yakin, hari ini yang beribadah di CMC Cabai Rawit, Jalan Jamika, Kota Bandung, kita sudah lewat. Ya, apa yang sudah kita lewati? Kita sepakat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jangan ada keraguan. Ya, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya mungkin firman Tuhan. Tapi masa sih kisah para rasul menjadi firman Tuhan dan sebagainya, itu sudah lewat. Iman kita berkata, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Oke. Nah, kalau itu sudah kita lalui, pertanyaan berikutnya, apakah benar Alkitab yang di dalamnya ada firman Tuhan akan hilang? Akan lenyap? Benarkah? Mungkinkah? Saudara, tahun 90-an, saya lupa lah persisnya, 91 atau 92, saya ingat persis, karena saya mengalaminya. Dan mengalaminya jadi ingat sekali. Apa yang terjadi pada waktu itu. Tahun 90-an, entah 91, entah 92, 93, saya lupa persisnya, tapi kejadiannya saya nggak pernah lupa seumur hidup. Waktu itu terjadi kelangkaan susu formula. Nggak apa-apa, saya sebut aja namanya. Ya, memberkati. Susu Morinaga. Ya, Morinaga. Nah itu susu yang dikonsumsi oleh Lewi. Masih balita. Susu Morinaga kosong. Kalau ada rebutan orang membelinya. Wih, mengerikan. Waduh. Kenapa? Kalau nggak ada, minum apa? ASI dari istri saya nggak begitu banyak dibandingkan orang lain. Dan dia juga bekerja di bank. Jadi mengandalkan susu formula. Mereknya Morinaga. Jadi saudara-saudara yang pernah juga mengalami sama seperti yang saya alami, iya ya benar. Lari sana, lari sini, ke berbagai tempat. Cari apa? Morinaga. Kalau ada, waduh rasanya bersyukur banget. Cepat-cepat beli. Setelah itu kosong. Itu tahun 90-an. Kelangkaan susu. Nah tahun 2021 kita mengalami kelangkaan apa? Bukan susu, tapi minyak goreng. Minyak goreng langka. Ya, susah, harganya mahal. Oke, itu dua hal yang pernah kita alami, saudara. Susu formula pernah menghilang, langka. Minyak goreng pernah hilang, langka. Kembali kita, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab ini bisa hilang nggak? Ada dua hal, saudara ya.
Yang pertama, Alkitab sebagai sebuah benda yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Ya. Satu lagi, Alkitab adalah firman Tuhan. Oke. Untuk yang kedua, Alkitab adalah firman Tuhan. Mari kita baca Amos pasal 8. Amos. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Baik, saudara, kita baca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom atau Facebook, ambil Alkitab saudara. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Waktunya akan tiba. Begitu firman Tuhan. Waktunya akan datang. Berarti belum datang. Belum tiba. Waktu itu nanti akan tiba, akan terjadi kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Alkitab. Apa itu Alkitab? Firman. Orang akan cari lewat laut, lewat udara, lewat darat, tapi tidak mendapatkan. Jadi ini kata firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 sampai 12. Pada saat itu, firman Tuhan sudah tidak lagi bisa ditemukan. Hilang, lenyap. Cari sana, cari sini. Ya. Oleh karena itu, saudara, selama kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Selagi Tuhan kasih kesempatan pada kita untuk memiliki Alkitab, jangan disimpan saja. Di negara-negara di mana Injil dihambat, Injil dihalangi, Injil, Alkitab dilarang. Mereka sangat ingin memiliki Alkitab, tapi nggak boleh. Sangat ingin membaca Alkitab, tapi tidak boleh. Kadang-kadang satu Alkitab disobek-sobek. Disobek dalam arti bukan disobek begini, tapi lembar demi lembarnya disobek supaya bisa dibagi-bagikan kepada saudara, kepada teman-teman seiman. Jadi hanya dapat halaman 1, halaman 2, halaman 3, ya baca itu saja. Yang lain dapat halaman 4, 5, 6, baca itu saja. Pokoknya satu Alkitab dibagi-bagi lembar-lembarnya. Karena kalau ketahuan punya ini di rumah, itu hukumannya berat. Kita di Indonesia ini bebas. Mau beli Alkitab berapapun bebas. Sayangnya Alkitabnya malah kurang laku. Ya, kurang laku. Karena itu saudara, selagi masih ada kesempatan, dengarkan firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Saya pribadi mengkhawatirkan, saudara. Ini pribadi ya, bukan kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang memang waktunya akan datang nanti. Firman Tuhan dicari kemana-mana, sudah nggak ada. Tapi kekhawatiran saya pribadi apa? Alkitab ini memang lenyap dari gereja. Itu kekhawatiran saya. Sekarang zaman survei, apa-apa survei.
capres-cawapres disurvei. Pasangan-pasangannya simulasi disurvei. Semua serba survei. Kalaulah boleh diadakan survei, saudara, datanglah ke sebuah gereja. Datanglah ke beberapa gereja. Ya, survei tidak boleh hanya di satu gereja. Datanglah ke beberapa gereja. Mau gereja kecil, gereja sedang, gereja besar, gereja yang jumlah jemaatnya sedikit, yang tidak terlalu banyak, dengan yang sangat banyak, di gedung yang luar biasa, mungkin ribuan, puluhan ribu. Satu surveinya, apa itu? Sama seperti yang saya alami tahun 60-an. Tahun 60-an, saya masih belum sekolah. Masih kecil. Di kota kelahiran saya, kota Pematang Siantar, datang seorang pengkhotbah yang luar biasa. Namanya Stephen Top. Dia khotbah di sebuah aula terbesar di kota Pematang Siantar. Saya waktu itu dibawa oleh papa mama saya. Masih belum sekolah lagi waktu itu. Datang ke sana. Kemudian pendeta Stephen Tong melakukan survei. Surveinya sama seperti yang saya inginkan untuk bisa dilakukan. Apa? Beliau berkata begini. Saudara-saudara, sebelum saya berkhotbah, saya ingin tahu siapa yang bawa Alkitab. Tolong diangkat. Nah, papa mama saya bawa Alkitab. Jadi dikasih ke saya, angkat. Ya, saya angkat Alkitabnya. Dasar anak kecil. Saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan, saya lihat ke belakang. Pengen tahu. Kata orang sekarang, kepo. Saya angkat sambil saya lihat. Apa yang terjadi, saudara? Survei membuktikan. Ternyata yang bawa Alkitab, yang mengangkatnya sedikit sekali. Itu tahun 60-an. Ya, tahun 60. Saat ini, tahun 2023, kalau diadakan survei di berbagai gereja, surveinya hanya satu. Siapa yang bawa Alkitab? Angkat. Saya khawatir, saudara. Yang bawa Alkitab tidak sampai setengah dari jemaat yang ada. Kalau yang bawa Alkitab itu jumlahnya setengah, itu luar biasa. Kalau 2,5, bisa nggak yakin itu terjadi. Bahkan mungkin yang bawa Alkitab hanya 1/4. Atau hanya sedikit sekali. Lantas yang dibawa apa? Bukan kitab suci, tapi HP suci. Nah, ini kan kitab. Alkitab. Kitab semua kitab. Kitab suci. Tapi sekarang orang Kristen punya HP suci. Jadi bukan kitab suci yang dibawa, tapi HP suci. Apa yang dimaksud dengan HP suci? HP di dalamnya ada aplikasi Alkitab. Apa bisa begitu ya? Ya dulu nggak ada HP, Pak Yunus. Nggak ada HP suci. Jadi orang bawa Alkitab. Padahal Alkitab itu kalau dibawa, tuh, gedenya segede gini. Sedangkan handphone hanya segini. Ini nggak bisa dikantongi. Tapi HP bisa dikantongi. Mau bawa 2 pun bisa. Mau bawa 4 pun bisa. Tapi ini berat, Pak. Berat. Dimasukin ke dalam tas pun, kadang bawa tas kecil nggak masuk. Bawa tas besar masuk, tapi berat, Pak. Yang kedua, ada sebagian orang yang malu bawa Alkitab. Ada dulu. Ini dibungkus. Dia naik angkot. Dibungkus. Saya kira dia betul-betul rapi. Nggak mau ini kotor dan sebagainya. Tapi ketika saya tanya, dia bilang, malu kalau tahu orang bawa saya bawa Alkitab. Malu. Jadi kenapa orang sekarang sedikit sekali yang bawa Alkitab? Satu, berat. Kedua, ada penggantinya HP. Ketiga, yang dicelaka ini. Malu kalau bawa Alkitab.
Yang keempat, kenapa orang nggak bawa Alkitab? Pak, Alkitab kan isinya firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika khotbah, yang kita buka, kita baca kan firman Tuhan kan? Ayat-ayatnya kan? Iya. Pak, nggak perlu bawa kitab lagi. Bahkan nggak perlu buka HP lagi. Lantas gimana? Tuh, Pak, di depan sudah ada. Mari kita baca Amos 8 ayat 11. Masih belum ketemu, masih mencari, di depan sudah muncul. Di mana? Di layar. Jadi, ngapain lagi Pak kita bawa Alkitab? Ngapain lagi kita buka Alkitab? Kalau tujuannya hanya membaca, tuh Pak, di depan sudah ada. Jadi ya benarlah. Kalau disurvei, sedikit sekali yang bawa Alkitab. Di Jemaat ini saya selalu dorong, saudara, Alkitab. Tidak hanya bawa, tapi baca. Makanya setiap kali saya khotbah, saya bilang buka, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terus saja. Mau saya khotbah dengan 3 ayat, selalu 3-3-nya kita baca. Mau saya khotbah dengan 5 ayat, semuanya kita baca. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Tuh. Ya. Hanya membaca dalam hati dengan mengucapkan dengan suara tidak sama. Tidak ada kan orang memberikan dorongan semangat kepada pemain-pemain entah bulu tangkis, voli, sepak bola dengan nggak ada. Yang ada, oh ya, gitu. Apalagi kalau orang Indonesia. Ini khas Indonesia. Di luar negeri nggak boleh. Kalau nonton bulu tangkis di Indonesia, begitu, ya, begitu sebenarnya, ya, dibalas, ya, ya, hanya ada di Indonesia yang begitu. Seluruh penonton suara yang bersama-sama kur, ya, hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri, begitu mulai servis, semuanya diam. Tenis pun begitu, semuanya diam. Begitu selesai, baru semua bersorak dan tepuk tangan. Tapi inilah Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Begitu semangat kalau memberikan support kepada para pemain. Kita juga begitu. Mana ada semangat? Ya? Bisa, maju, ayo, ucapkan, maka akan terasa berbeda dengan hanya dalam hati. Bawa Alkitab, baca Alkitab. Itu di gereja. Nah, bagaimana dengan di rumah? Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Alkitab nggak pernah lagi dibuka, nggak pernah disentuh, hanya disimpan. Jangan saudara, selagi masih ada kesempatan. Amos 8 ayat 11 dan 12 mengatakan saatnya akan tiba. Waktunya nanti akan tiba. Orang cari ke sana, orang cari ke sini. Nggak ada. Ayo, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, selagi masih hari siang, buka, baca Alkitab, saudara. Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus baca Alkitab? Karena ini kebutuhan, saudara. Minggu lalu saya khotbah tentang doa. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Kalau orang nggak mau bernafas, ya matilah dia. Minimal sesak nafas mati. Orang tidak mau berdoa, rohaninya mati. Nah, hari ini, Alkitab, kita udah punya. Jangan dibiarkan. Jangan diabaikan. Saudara, beberapa tahun lalu, Tuhan ingatkan saya. Dan karena itu, habis ibadah, saya bawa istri saya, anak saya, mantu saya, ke toko buku. Toko bukunya di Soekarno-Hatta. Sekarang udah tutup. Ya, Soekarno-Hatta ada toko buku. Namanya apa itu? Fisik. Sekarang tutup ya. Nah, saya bawa mereka ke sana. Kemudian saya bilang, beli Alkitab. Satu persatu. Saya kasih. Tuhan ingatkan saya, saudara. Suatu ketika kalau saya udah meninggalkan dunia ini, panggil Tuhan, saya tidak meninggalkan harta benda pada istri, anak-anak, dan mantu saya. Tapi saya pastikan, saya sudah berikan Alkitab pada saya. Dan itu bukan jadi monumen. Disimpan rapi, bersih. Bahkan dikasih tempat, nggak boleh dibuka. Tidak.
tapi diberikan untuk dibaca. Kenapa kita harus baca Alkitab ini, saudara? Mari buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Kenapa kita harus baca Alkitab? Jangan dibiarkan, baik di rumah maupun di gereja. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kenapa kita harus baca? Karena firman Tuhan itu pelita. Pelita menerangi jalan kita. Suatu ketika ada seorang yang buta berjalan di kegelapan malam. Orang buta berjalan di kegelapan malam. Kira-kira dia bisa lihat nggak, saudara? Terang saja pun dia nggak bisa ngelihat, apalagi di kegelapan. Ya, jadi saya ingat filsafat. Filsafat itu apa? Gampang. Nggak usah ngejelasinnya macam-macam. Menjelaskan filsafat itu gampang. Filsafat adalah bagaikan orang buta di tempat gelap mencari kucing yang berwarna hitam. Orang buta nggak bisa lihat. Ruangannya gelap. Mencari apa? Kucing. Warnanya hitam. Gelap. Ya, itu filsafat. Nah, ini orang buta berjalan di tengah kegelapan. Nggak bisa lihat apa-apa. Tapi anehnya, lucunya, orang buta ini berjalan di tengah kegelapan dengan membawa lentera, bawa lampu, ya, apa namanya? Ya lentera lah ya. Nah, orang buta di tengah kegelapan berjalan, tidak bisa melihat, tapi dia bawa lentera. Aneh nggak? Aneh. Kamu nggak usah bawa lentera juga kan, tetap aja kamu nggak bisa lihat. Jadi ada orang yang kepo juga seperti saya. Nanya, maaf, kamu kan buta? Iya. Untuk apa kamu bawa lentera? Nggak bisa lihat juga kan? Gunanya apa? Dia jawab, ya memang saya buta dan tidak bisa melihat. Tapi lentera ini bisa dilihat oleh orang yang tidak buta. Dan kalau dia tahu ada lentera, pasti ada orang yang bawa lentera. Jadi saya nggak akan ditabrak. Bayangkan kalau saya nggak bawa lentera, bisa-bisa karena tidak kelihatan gelap saya ditabrak. Oh. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkan lentera yang menerangi, percuma karena dia buta. Tapi lentera bisa memberikan penerangan, bisa memberikan tanda kepada orang lain. Coba bayangkan. Baca firman Tuhan tidak hanya bisa memberikan kepada kita pelita yang bisa menerangi jalan kita. Tapi ketika kita sudah baca, kita tahu bahwa pelita itu adalah firman Tuhan. Maka ketika kita bertemu dengan siapapun, firman itu bisa kita sampaikan pada orang lain. Saudara, kita butuh pelita. Dalam kegelapan hidup, dalam kegelapan masalah. Bahkan kalau masalah kita begitu rupa, sehingga kita bisa jadi panik. Tidak tahu lagi harus ngapain. Tidak tahu lagi harus melakukan apa. Baca firman Tuhan. Maka pelita akan menerangi jalan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Jika masalah begitu rupa, kita nggak tahu lagi harus ngapain. Semua jalan sudah tertutup. Ya, seperti lagu yang saya nyanyikan minggu lalu. Bila semua jalan telah buntu, nggak tahu lagi kita. Udah coba ini, coba itu, cara ini, cara itu. Semuanya nggak berhasil.
baca Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu apa, saudara? Jalan. Jalan itu apa? Solusi. Di dalam Yesus, di dalam firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Ketika jalan kita sudah buntu, maka ada jalan. Alkitab jadi jalan. Ini pesan bagi suami-suami. Bagi suami-suami. Apa itu? Jangan abaikan istrimu ketika engkau menghadapi masalah. Sebab apa? Sebab kalau engkau sudah buntu, engkau sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi kemudian kau bilang, percuma ngomong sama istri. Dia nggak akan ngerti. Boro-boro ngerti lah. Apalagi ngasih solusi. Dah, nggak bakal. Saya ingatkan saudara, jangan lakukan hal seperti itu. Anda akan rugi. Jadi, lihat ya, saya belum masuk ke Alkitab dulu ya. Nah, saya mau kasih contoh istri dulu. Karena saya mengalami. Ketika saya mengalami suatu masalah, saya juga udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Terus saya cerita sama istri saya. Istri bilang, udah gini aja katanya. Nggak kepikir tuh. Nggak kepikir. Dia yang entengnya bilang, gini aja katanya. Aduh. Coba dari kemarin-kemarin saya ngomong sama istri saya gitu. Kan lebih cepat saya dapat solusinya. Hal itu nggak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, saudara. Nah, karena itu sampai hari ini, kalau saya ada masalah, saya nggak pernah nggak cerita sama istri saya. Mau dia kasih solusi atau enggak, bodoh amat. Tapi saya tidak boleh punya pemikiran, udahlah percuma ngomong sama istri, dia juga nggak ngerti apa-apa, dan dia nggak bisa apa-apa, dia ngapain? Jangan. Nah, itu contoh. Jangan abaikan istrimu, jangan remehkan istrimu. Ya, ngomong. Tuhan bisa pakai dia. Sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, dia bisa ngomong. Dan itu jalan. Nah, istri saudara, masih manusia kan? Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Alkitab nggak punya kekurangan. Yang kurang cuma satu. Kita nggak baca. Kita nggak buka. Itu aja kekurangannya. Sekarang firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Ambil Alkitabmu, buka Alkitabmu, dan baca. Karena firman Tuhan yang ada di dalamnya adalah pelita, memberikan penerangan bagi kita. Ya, kalau penemuan itu selalu digambarkan dengan lampu. Ting, eureka, kutemukan. Jalan buntu, ada jalannya di sini. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah solusi. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Mungkin ada orang yang berkata begini, Tuhan, aku udah capek banget.
Udah coba ini, udah coba itu. Cara ini, cara itu. Usaha ini, usaha itu. Tapi hasilnya jeblok Tuhan. Modal habis. Bahkan minjam itu pun boro-boro bisa mengembalikan. Bis, 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 bis. Aku capek tuh. Semangat pun sudah lenyap. Putus asa. Putus harap. Ambil Alkitabmu. Buka Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Maka engkau akan lihat. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bagaimana caranya? Itu bukan urusanmu. Kalau tahu bagaimana caranya, kamu nggak perlu baca dong. Kamu nggak pernah bilang lelah dong. Kamu nggak gagal dong. Ketika engkau merasa semua jalan sudah buntu, udah capek Tuhan, udah lelah Tuhan, nggak tahu lagi gimana caranya, udah angkat tangan, situ Tuhan turun tangan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan semangat yang baru, bagikan Raja Wali terbang. Sekali lagi saudara, jangan diabaikan, jangan dibiarkan. Ambil Alkitabmu, buka Alkitabmu, baca Alkitab. Kita buka Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Amin. Baca itu. Dalam Kristus ada nasihat. Penasehat aja. Allah yang perkasa. Saudara kalau mau dapat nasihat bayar nggak? Bayar. Mau konsultasi bayar nggak? Bayar. Tapi kita datang kepada Tuhan. Mau konsultasi 24 jam. Free. Gratis. Dalam dia, dalam Kristus ada penghiburan. Banyak orang cari hiburan kemana-mana. Ya, tamasya, makan, kuliner, bepergian, lihat tempat ini, tempat itu. Satu lagi, hiburannya apa? Belanja. Shopping. Ya, itu juga hiburan. Ya, banyak orang melakukan hal seperti itu, cari hiburan. Rasanya terhibur saat itu. Tapi ketika pulang ke rumah, masalah tetap masih. Tapi dalam Kristus ada penghibur. Tidak perlu cari kemana-mana. Karena di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, di mana ada Yesus diceritakan di sana, ada nasihat, ada penghiburan. Haleluya. Apapun kondisi kita, saudara, tidak ada yang terlalu sulit begitu. Jangan cari jalan keluar di luar Alkitab. Semuanya ada di sini. Ya, seperti lagunya God Bless. Semuanya ada di sini. Di mana? Di Alkitab. Semuanya ada di sini. Butuh apa? Semua ada di sini. Oh, satu lagi ya. Kisah para Rasul 19 ayat 20. Kisah para Rasul 19 ayat 20.
Ada apa lagi di Alkitab ini, saudara? Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 19 ayat 20. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dengan jalan ini, makin tersiarlah apa? Firman Tuhan, dan makin berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan itu berkuasa. Dan sangat berkuasa. Jadi, sekali lagi, jangan biarkan, jangan abaikan. Ya, baca, 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 dan baca. 1 Timotius 4 ayat 13 berkata, bertekunlah dengan membaca kitab suci. Tekun, tekun, tekun. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Wow, kita udah nggak siang dan malam? Kalau belum, ayo. Nggak usahlah siang malam. Pokoknya yang saya lakukan hari ini, hari-hari sekian tahun berlalu, setiap hari bangun pagi, yang pertama adalah baca Alkitab, doa. Sebelum tidur, baca Alkitab dan doa. Itu wajib kudu harus. Di luar itu, setelah siang, sore, baca lagi, itu tambahan. Tapi wajib sebelum ngapa-ngapain, bangun, langsung ambil langsung doa. Sebelum tidur, ambil Alkitab, baca, dan doa. Maka lihat nanti hidupmu dituntun oleh Tuhan. Firman-Nya adalah pelita. Kita tahu harus kemana. Harus ke kiri kah, harus ke kanan kah, harus lurus kah, atau harus belok dan balik dulu ke belakang. Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi kita nggak kayak Israel. 40 tahun keliling baru sampai ke Kanaan. Tuhan akan tuntun jalan. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik kita. Kenapa? Bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, jemaat CMC Cabai Rawit, doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Jangan pernah baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, itu lagu sekolah minggu. Kalau mau tuh, kalau mau konten begitu-begitu saja, ya nggak usah baca Alkitab, nggak usah doa. Tapi kalau mau bertumbuh rohani, bertumbuh jasmani, bertumbuh berkat kita, simple. Doa, baca. Doa, baca. Doa, baca. Buktikan hidup kita berbeda, hidup kita berubah. Kenapa? Firman Tuhan ada di dalam kita. Dan kalau firman Tuhan ada di dalam kita, apapun yang terjadi, firman yang ketika Yesus dicobai, dia bilang, ada tertulis. Berarti Tuhan baca nggak? Baca. Lebih dari sekedar Tuhan baca. Tuhan hafal nggak? Hafal. Ketika ada kejadian apapun yang terjadi, saudara, dia bilang, ada tertulis. Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah kekuatanku. Tak akan aku goyah walaupun sedikit. Ya, jadi itu bisa terjadi kalau kita baca, dan baca.